Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, sehat wal afiyah. Yang kalau andai kata Allah berikan nikmat tersebut dihitung, batang-batang pohon yang ada di dunia ini dijadikan penanya, dan air laut yang ada di dunia ini dijadikan tintanya, maka telah habis batang pohon tersebut dan air laut tersebut, maka belum habis nikmat yang Allah berikan pada kita. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menunjukkan umat Islam ini dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang, yaitu ajaran Islam. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun kalian tidak bisa melalui pembelajaran luring, ya walaupun daring pun tidak masalah. Yang penting kalian niat ikhlas untuk pembelajaran, untuk dalam segala hal. Semoga itu dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perkenalkan, nama Bapak Solahuddin. Bapak mengampu pelajaran sorof. Apa yang kalian ketahui tentang sorof? Mungkin beberapa anak sudah ada yang mengetahui tentang pelajaran sorof, karena dahulu sudah ada pembelajaran di waktu MTS maupun di waktu SMP. Nah, mungkin ada juga yang santri-santri baru yang baru mengenal as-sorfu. Nah, sekarang kita akan mengadakan pengenalan pembelajaran ilmu sorof. Biasanya ilmu sorof itu selalu dikaitkan dengan pelajaran-pelajaran nahwu. Jadi biasanya ada ilmu nahwu dan ilmu sorof. Ilmu nahwu sorof. Nah, sorof menurut bahasa adalah at-taghyir. Sorof menurut bahasa adalah merubah. Perubahan dari satu kata ke kata yang lain itu adalah sorof. Misalnya dari kata masak, telah memasak, sedang memasak, masakan, orang yang memasak, jangan memasak, alat memasak. Nah, jadi karena perubahan-perubahan tersebut, itulah yang disebut sorof. Nah, itu untuk pengertian dan penjelasan dalam secara lugat, secara bahasa, yaitu at-taghyir, perubahan. Karena perubahan-perubahan kata itu memang sangat penting, apalagi kalau misal kita mempelajari kitab kuning, karena sorof dan nahwu itu tidak terlepas dari hal tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian istilahnya. Pengertian istilahnya yaitu as-sorfu istilahan tahwilul aslil wahidi ila amthilatin mukhtalifatin lima'anin maqsudatin la tahsulu illa biha. Sorof menurut istilah adalah merubah satu bentuk kosakata menjadi bentuk-bentuk yang berbeda-beda karena tujuan makna yang berbeda-beda. Sepertinya kalau misal kalian melihat di kamus Indonesia itu ada namanya pembelajaran. Maka ketika kita melihat kata pembelajaran itu, yang kita ambil dari kata asalnya yaitu ajar. Maka nanti ada penambahan pem dan an. Nah, sama halnya seperti sorof. Dan itu yang dipakai sorof, yaitu untuk membedakan dari bentuk kosakata satu dengan kosakata yang lain. Misalnya dari lafadz sajada. Sajada adalah fi'il madi. Maka nanti akan ada perubahan, yasjudu. Bahkan bisa menjadi sujudan, atau juga wa masjadan. Orang yang sujud itu fahuwa sajidun, bisa berubah menjadi wadaka masjudun. Ketika kamu sujud, sujudlah usjud, la tasjud. Nah, karena perubahan-perubahan tersebut itulah sorof. Jadi lebih identik sorof itu karena perubahan bentuk-bentuk yang berbeda dengan makna yang dituju juga berbeda-beda. Oleh karenanya itu, maka Bapak akan memberikan contoh dari lafadz. Yang pertama dari lafadz doroba. Doroba
yadribu dorban wa madroban fahuwa doribun wa dhaka madrubun. Idrib la tadrib, madribun madribun midrobun. Kalau misal kita melihat contoh dari kata lafaz doroba, doroba itu termasuk fi'il madi. Yadribu itu adalah fi'il mudhari'. Dorban termasuk masdar. Wa madroban masdar mim. Fahuwa isim domir. Doribun isim fa'il. Wadaka isim isyarah. Madrubun isim maf'ul. Idrib fi'il amr. La tadrib fi'il nahyi. Madrobun madrobun itu adalah isim zaman makan. Midrobun isim alat. Nah, dari kosakata doroba maka bisa dibentuk menjadi beberapa contoh. Kita lihat contoh yang pertama. Ahmad doroba al-qurrata. Ahmad telah memukul bola. Yang kedua, contoh yang kedua. Ahmad lam yadrib al-qurrata. Ahmad belum memukul bola. Dari kata doroba saja banyak sekali perubahan-perubahan. Nah, itulah yang kita pelajari dalam sorof. Nah, contoh yang ketiga, idrib al-qurrata ya Ahmad. Idrib adalah kata perintah. Maka biasanya fa'ala lamnya dimatikan, disukunkan. Idrib mengikuti wazan if'il. Maka idrib, pukullah al-qurrata bola ya Ahmad, wahai Ahmad. Dari kata doroba, doroba yadribu idrib. Nah, sekarang masuk ke fi'il nahyi. Contohnya, la tadrib al-qurrata ya Ahmad. Jangan kau pukul bola tersebut wahai Ahmad. La tadrib adalah fi'il nahyi, artinya larangan. Jangan. Nah, selanjutnya dari kata doroba juga bisa menjadi Ahmad yadribu al-qurrata bil midrob. Ahmad telah atau sedang memukul bola dengan alat pukul. Dari kata yadribu dan dibarengi dengan midrob, yaitu alat pukul. Yang selanjutnya, contoh selanjutnya yaitu Ahmad doroba al-qurrata dorban qawiyan. Ahmad telah memukul bola dengan pukulan yang sangat kuat. Dari kata doroba, doroba adalah fi'il madi, artinya telah. Selanjutnya, contoh selanjutnya yang bisa kita ambil dari contoh lafaz doroba yadribu dorban wa madroban fahuwa doribun. Wadaka madrubun idrib la tadrib madrobun madrobun midrobun. Contoh selanjutnya yaitu hadhil qurrata madrubatun. Hadhil qurrata madrubatun. Ini bola yang dipukul. Ini bola yang dipukul. Madrubatun. Selanjutnya ad-daribu yadribu darban. Ad-daribu adalah isim fa'il. Ad-daribu orang yang memukul, sedang memukul satu pukulan. Seperti itu. Jadi dari kata doroba saja itu bisa dibentuk dari berbagai-bagai macam contoh. Kalau misal kita buat lagi selain dari lafaz doroba, Ahmad fataha al-baba. Ahmad telah membuka pintu. Kalau misal lafaz lam yadrib diganti dengan lafaz fataha, maka menjadi Ahmad lam yaftah al-qurrata. Ahmad belum membuka pintu. Dan begitu seterusnya. Dari kata lafaz satu lafaz itu bisa menjadi bermacam-macam perubahan. Nah, itulah yang kita pelajari di dalam sorof itu. Selanjutnya
Apa perbedaan antara ilmu shorof dengan ilmu nahwu? Ilmu shorof itu mempelajari tentang sigot. Sigot yaitu artinya bentuk kata. Sigot itu ada dalam fi'il madi, fi'il mudhari', masdar, masdar ghairu mim, masdar mim, isim dhamir, isim fa'il, isim isyarah, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahyi hadir, isim zaman makan, dan isim alat. Nah, kalau misal tadi kita mengambil contoh dari lafaz doroba, nah sekarang coba kita lihat. Doroba adalah fi'il madi yang artinya telah memukul. Yadribu fi'il mudhari' artinya sedang memukul. Dorban termasuk masdar ghairu mim yang artinya pukulan. Wa madraban adalah masdar mim yang artinya pukulan juga. Fahuwa adalah isim dhamir, maka artinya maka dia itu. Dharibun adalah isim fa'il yang artinya orang yang memukul. Selanjutnya wadaka, dzaka itu termasuk isim isyarah yang artinya demikian itu. Madrubun termasuk isim maf'ul yang artinya dipukul. Idrib adalah fi'il amar yang artinya pukullah. La tadrib termasuk fi'il nahyi hadir yang artinya jangan memukul. Madrabun termasuk isim zaman atau isim makan yang artinya waktu atau tempat memukul. Midrabun termasuk isim alat yang artinya alat memukul. Nah, ilmu shorof itu mempelajari tentang sigot. Sigot itu artinya bentuk kata. Bentuk kata. Nanti dari satu kata perubahan menjadi kata-kata yang lain. Kalau misal kita ambil contoh yang lain, artinya nasoro. Kita lihat lagi dalam fi'il madi. Nasoro adalah fi'il madi yang artinya telah menolong. Yansuru adalah fi'il mudhari yang artinya sedang menolong. Nasran yaitu masdar ghairu mim yang artinya tolong. Wa mansoron yaitu masdar mim yang artinya penolong. Fahuwa itu termasuk isim dhamir yang artinya maka itu. Nasirun itu termasuk isim fa'il yang artinya orang yang menolong. Wadaka itu adalah isim isyarah yang artinya demikian itu. Mansurun adalah isim maf'ul yang artinya ditolong. Fi'il amr unsur yang tadi mengikuti wazan dari lafadz doroba itu mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu. Kalau nasoro yaitu fa'ala yaf'ulu. Maka fi'il amrnya kalau tadi doroba idrib, kalau sekarang nasoro unsur. Maka fi'il unsur adalah termasuk fi'il amr yang artinya tolonglah. La tansur termasuk fi'il nahyi hadir yang artinya jangan tolong. Mansorun mansoru yaitu termasuk isim zaman dan isim makan yang artinya waktu atau tempat menolong. Minsorun termasuk isim alat yang artinya alat menolong. Jadi dari perubahan-perubahan dari lafadz kosakata, makanya di dalam shorof itu metode yang Bapak sampaikan nanti
lebih cenderung ke hafalan, karena memang kita harus menghafal kosakata. Kalau kita kurang menghafal kosakata, maka nanti hasilnya kita susah untuk menerapkan sorof tersebut dalam keseharian apabila kita mempelajari kitab itu. Nah, oleh karenanya itu ilmu sorof ini mempelajari tentang sigot, yaitu bentuk kata. Nah, kalau ilmu nahwu itu mempelajari i'rab, tanda baca di akhir kata. Tanda baca di akhir kata. Contohnya, rojulun bisa berubah menjadi rojulan, bisa berubah menjadi rojulin. Biasanya seperti itu, ada kemasukan amil. Nah, kita lihat contoh ini ada di dalam pelajaran nahwu. Jadi kalau misal sorof tuh tidak ada perubahan seperti itu. Jadi kalau sorof itu hanya bentuk kata. Nah, kalau misal ilmu nahwu itu adalah tanda baca di akhir kata. Nah, contohnya misal ja'a rojulun. Ja'a rojulun. Rojulun ini termasuk fa'il. Termasuk fa'il. Yang kedua, ro'aitu rojulan. Rojulan ini kenapa dia dibaca nasab? Karena dia termasuk maf'ul bi. Tadi fa'il, dia berharokat doma. Sekarang berharokat fathah. Bisa juga berharokat kasroh. Contohnya marortu birojulin. Nah, itu yang akan dipelajari di dalam pelajaran-pelajaran nahwu. Jadi itu adalah perbedaan. Nah, untuk perbedaan tersebut antara sorof dan nahwu, yaitu sorof itu adalah bentuk kata, kalau ilmu nahwu itu adalah tanda baca di akhir kata. Sudah tahu kan? Sudah paham apa perbedaannya? Nah, jadi Bapak berharap untuk pertemuan kita nanti ketika kamu sudah luring, mudah-mudahan dipercepat ya, nanti kita bisa menghafal dari kosakata-kosakata yang lain dari bab awal sampai bab akhir. Nah, kita mempelajari untuk kalian yaitu dari istilahi dan lugawi. Nah, kalau misal istilahi itu ya biasanya lebih cenderung kepada perubahan-perubahan bentuk-bentuk kata. Dan kalau misal lugawi itu lebih pada kedomir. Jadi Bapak akan berikan contoh. Misalnya jadi di dalam sulasi mujarrad itu terbagi menjadi 6 wazan. Nah, salah satunya yaitu wazan yang pertama fa'ala yaf'ulu. Kalau 6 wazan tersebut
di dalam sulasi mujarrad ini ada 6 wazan. Kalau misal kita baca fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani, kasro fathin, dhammu dhammin, kasrotani. Nah, kalau misal di sini kita terapkan dari lafaz fa'ala, maka menjadi fa'ala yaf'ulu. Nah, ini untuk fathu dhammin. Nah, kalau misal fathu kasrin kita terapkan dari lafaz fa'ala, maka menjadi fa'ala yaf'ilu. Fathatani artinya adalah fathah dua-dua. Jadi untuk fa'alanya fathah, yaf'alunya fathah. Contohnya kita terapkan dalam fa'ala menjadi fa'ala yaf'alu. Nah, selanjutnya kasro fathin. Kalau terapkan di dalam wazan fa'ala menjadi fa'ila yaf'alu. Fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani, kasro fathin, dhammu dhammin. Maka kalau misal diterapkan di dalam lafaz fa'ala, maka menjadi fa'ula yaf'ulu. Dan terakhir di dalam sulasi mujarrad, wazan yang terakhir yaitu kasrotan. Kalau misal kita terapkan di dalam lafaz fa'ala, maka menjadi fa'ila yaf'il. Ini adalah bentuk-bentuk wazan di dalam sulasi mujarrad. Nah, ini nanti yang pertama ketika kamu sudah datang ke dalam pondok, terus nanti kita akan mempelajari ini. Dalam setengah semester selesai itu kita akan masuk ke pelajaran sorof lugawi. Jadi target kita bersama. Jadi kita di semester awal kita sudah menyelesaikan untuk tasrif istilahi. Tapi untuk di semester 2 kita cenderung ke tasrif lugawi. Nah, coba kita misal melihat wazan fa'ala yaf'ulu. Maka ini termasuk bab yang pertama. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Kalau misal kita membuat contoh selain dari kata wazan fa'ala, misal qatala, maka fi'il mudhari'nya adalah, karena harus mengikuti wazan, yaqtulu. Selanjutnya pada masdar ghairu mim, qatlan. Dan masdar mimnya wa maqtalan. Sehabis itu masuk kepada isim dhamir, bahwa ke isim fa'il. Kalau misal wazannya fa'ilun dari lafaz qatala, maka menjadi qatilun.
Sehabis itu masuk ke isim isyarah. Wadaka. Sama ya, tidak ada perubahan untuk isim isyarah dan isim dhamir. Nah, selanjutnya isim maf'ul, yaitu kalau di sini tertulis maf'ulun, kalau kita terapkan kepada lafaz qatala maka menjadi maqtulun. Maqtulun, harokatnya sama. Kita tulis di sini maf'ulun menjadi maqtulun. Maqtulun. Untuk selanjutnya pada fi'il amr. Fi'il amr berbunyi uf'ul. Fi'il amrnya berbunyi uf'ul. Maka kalau misal diterapkan di dalam lafaz qatala maka menjadi harokatnya sama. Uqtul. Kita lihat dulu dari fa'ala. Fa'ala di sini qatala. Yaf'ulu di sini yaqtulu, sama harokat. Fathah awalnya, fa fiilnya doma, ain fiilnya doma, fa fiilnya sukun, ain fiilnya doma, lam fiilnya doma. Maka di sini sama juga, yaqtulu. Dianya tambahannya ini fathah, di fa fiilnya lafaz qafnya ini sukun, ain fiilnya tak ini berharokat doma, lamnya berharokat doma, sama. Maka ini yang bisa diterapkan pada kosakata yang lain karena perubahan tersebut mengikuti dengan wazan. Nah, selanjutnya fi'il nahyi. Fi'il nahyi. Kita lihat fi'il nahyi di sini tertulis la taf'ul. La taf'ul. Maka kalau misal kita menerapkan pada kosakata qatala menjadi la taqtul. Sama bentuknya, lam juga. Ini fi'il nahyi. Selanjutnya maf'alun. Kalau misal di sini diterapkan pada lafaz qatala maka menjadi maqtalun. Dan terakhir tadi isim zaman dan isim makan yang artinya waktu atau tempat. Dan sekarang kita masuk ke mif'alun, yaitu isim alat. Kalau misal lafaz qatala ini termasuk artinya membunuh. Kalau misal masuk ke wazan mif'alun maka menjadi miqtalun. Baik, kita lanjutkan. Tadi pembahasan dari wazan fa'ala yaf'ulu. Satu contohnya yang mengikuti wazan. Ada contoh-contoh lain yang tidak mengikuti wazan, tapi memang itu masuk dalam bab yang pertama. Contohnya misal dari lafaz kafaro. Kafaro. Kalau untuk fi'il madi semuanya berharokat fathah. Mau fa fi'ilnya atau ain fi'ilnya dan lam fi'ilnya itu berharokat fathah semua. Beda lagi nanti masuk kalau misal ada perubahan itu di masdar. Fa'a kafaro, kalau misal mengikuti wazan fa'ala maka menjadi kafaro. Kalau masuk ke dalam fi'il mudhari' yakfuru. Setelah masuk ke dalam fi'il mudhari', selanjutnya
pada masdar, yaitu berbunyi fa'lan. Maka di sini masdarnya kufron. Walaupun awal di fa fiilnya berharokat dhamma, ini hanya pelafasan. Biasanya ada yang bentuk kiasi, ada yang samai. Kalau misal kiasi itu mengikuti bentuk-bentuk dari wazan-wazan ini bacaannya. Kalau sama itu yang terdengar langsung dari orang Arab. Kalau misal orang Arab bilang A, walaupun di sini tulisannya fa'lan, maka kita harus mengikuti ucapan-ucapan orang Arab tersebut. Karena memang asal muasalnya sorof itu berasal memang dari Arab sana. Jadi kalau perubahan tersebut tidak masalah, tapi ini masih dalam zona bab pertama. Nah, kita lanjutkan. Setelah masuk ke masdar, maka masdar mimnya wa makfaron. Setelah itu isim dhamir tetap sama, fahuwa. Nah, sekarang isim fa'ilnya sama juga bentuknya, karena fa'ilun, maka di sini menjadi kafirun. Selanjutnya untuk isim isyarah sama pula, wadaka. Jadi untuk isim dhamir dan untuk isim isyarah tidak ada perubahan sama sekali. Mau di bab yang pertama, bab kedua, bab 3, bab 4, bab 5, dan bab ke-6, itu sama tetap fahuwa dan wadaka. Cuma ada nanti di beberapa bab tidak ada penyebutan fahuwa. Nah, kita lanjutkan lagi. Setelah masuk isim isyarah, maka kita masuk ke isim maf'ul. Bentuk di wazan yang pertama yaitu maf'ulun. Kalau misal kita terapkan pada lafaz kafaro, maka menjadi makfurun. Nah, makfurun bentuknya sama. Setelah itu kita masuk kepada fi'il amr yang di sini berbunyi uf'ul. Maka dari lafaz kafaro menjadi ukfur. Sama bentuknya. Jadi seperti itu. Selanjutnya fi'il nahinya la taf'ul. Dari lafaz kafaro maka menjadi la takfur. Sama bentuknya. Selanjutnya maf'alun isim zaman dan isim makan, ketika diterapkan pada lafaz kafaro maka menjadi makfarun. Makfarun. Selanjutnya isim alat yaitu berbunyi mif'alun. Maka kafaro kalau diterapkan pada isim alat maka menjadi mikfarun. Nah, ini ada dua contoh. Kita buat contoh yang lain. Misalnya dari lafaz, kita hapus terlebih dahulu. Dari lafaz sajada. Sajada. Maka kalau fi'il mudhari'nya adalah yas
tinggal ditambah iya. Sehabis itu sa jim dalnya tetap ikut, hanya penambahan huruf ya, itu huruf mudharaah. Maka menjadi yas judu. Nah, sekarang di masdarnya biasanya dia berbunyi fa'lan. Nah, untuk lafaz sajadah, kalau misal dia berbunyi sajdah itu kurang enak, maka ada perubahan menjadi sujudan. Sujudan. Selanjutnya masuk kepada masdar mim wa maf'alan. Maka dari lafaz sajadah menjadi wa mas, fa-nya tetap kembali ke sa, ainnya ke jim, lamnya ke dal. Maka menjadi wa mas jadan. Nah, selanjutnya fahuwa tetap sama, tidak ada perubahan. Masuk ke isim fa'il berbentuk fa'ilun. Maka fa-nya ini tetap sa, ada penambahan alif zaidah, ainnya ini berbentuk jim, lamnya ini berbentuk dal. Maka kalau misal kita sebut dari lafaz sajadah masuk kepada isim fa'il, maka menjadi sajidun. Selanjutnya masuk ke isim isyarah, tetap sama seperti isim dhamir. Wadzaka, wadzaka. Masuk isim maf'ul, bentuk wazannya maf'ulun. Maka dari lafaz sajadah menjadi masjudun. Masuk kepada fi'il amar yang berbunyi uf'ul. Uf'ul itu kata perintah, uf'ul. Nah, dari lafaz sajadah maka hanya ditambahkan alif terlebih dahulu di depan. Sehabis itu fa-nya tetap sa, ainnya tetap jim, lamnya tetap dal. Maka menjadi usjud. Lanjut ke fi'il nahyi. Biasanya kalau fi'il nahyi ini adalah bentuk larangan. Nah, yang membedakan dari fi'il amar, kalau fi'il amar itu kata perintah. Kalau fi'il nahyi itu adalah larangan ditambahkan la. Lalu di depannya sehabis la itu ditambahkan ta. Maka menjadi kalau misal dalam lafaz sajadah maka menjadi la tasjud. La tasjud. Oke, di sini paham? Semoga kalian paham. Ini penjabaran yang sederhana. Selanjutnya kita masuk isim zaman dan isim makan yang berbentuk maf'alun. Maf'alun. Maka untuk pembuatan isim zaman dan isim makan, kalian hanya menambahkan huruf mim di depan. Nah, fa-nya tetap sa, ainnya tetap jim, lamnya tetap dal. Maka menjadi masjadun. Masjadun, masjadun. Selanjutnya untuk isim alat yang terakhir yaitu misjadun.
hanya perubahan harokat dari mim yang di awal biasanya dia berharokat fathah, untuk isim alat dia berharokat kasroh di depan. Maka kalau misal diterapkan pada lafadz sajadah, maka menjadi misjadun. Tadinya masjadun, misjadun. Seperti itulah, itu bentuk tasrifan yang akan kita pelajari. Nah, oleh karenanya itu mohon diperhatikan sangat. Nanti di ujung akhir video ini Bapak akan membuatkan beberapa kosakata, lalu kalian nanti di rumah menasrif kosakata tersebut pada bab yang pertama. Karena pada bab yang pertama kosakata tersebut banyak yang menyerupai dengan fa'ala yaf'ulu. Coba kita ambil contoh yang lain. Yang untuk masdarnya, masdar tersebut tidak mengikuti wazan fa'lan. Tadi lafadz sajadah, yasjudu sujudan, bukan sajdah. Kalau kafaro, yakfuru kufron. Nah, kita lanjut yang lain. Misalnya lafadz rozako. Maka fi'il mudhari'nya adalah yarzuq. Untuk masdar fa'lan, maka dari lafadz rozako menjadi rizqon. Rizqon. Karena ini adalah bentuk samai. Samai itu yang didengar langsung dari ucapan orang Arab, bukan roskon. Tapi untuk masdarnya dari lafadz rozako adalah rizqon. Selanjut wa maf'alan, maka masuk kepada lafadz rozako, maka menjadi wa, tinggal kita tambahkan mim di depan, fa-nya tetap ro, ainnya tetap za, lamnya tetap kof, tinggal ditambahi alif di belakang juga, maka menjadi wamar zakon. Nah, selanjutnya isim domir fahuwa. Wazan di atas yaitu fa'ala yaf'ulu, untuk isim fa'il berbunyi fa'ilun. Fa-nya tetap ro, ainnya tetap za, lamnya tetap kof, hanya ditambahi alif zaidah, maka menjadi rozikun. Mudah sekali. Lanjut, kita masuk ke isim isyarah. Wadaka, zaka, sama. Isim maf'ul, maf'ulun. Maka dari kata rozako hanya tinggal ditambahkan huruf mim. Setelah itu fa-nya ro, ainnya za, nah tinggal ditambahkan waw, lamnya tetap kof, maka menjadi marzukun. Selanjutnya kita masuk ke fi'il amr yang berbunyi uf'ul, maka hanya ditambahkan di awal alif, fa-nya tetap ro, ainnya tetap za, lamnya tetap kof, maka menjadi urzuk.
Selanjutnya kita masuk ke fiil nahyi. La taf'ul. Maka di sini tertulis la tarzuq. Selanjutnya isim zaman dan isim makan berbunyi maf'alun, maka di sini seperti contoh dari kata lafaz masjadun, kalau di sini maka berbunyi marzakun. Marzakun. Mif'alun, kalau dari lafaz rozako maka menjadi mirzakun. Mudah sekali. Kita hanya menghafal satu wazan, bisa diterapkan pada kosakata yang lain. Nah, itulah sorof. Jadi hal-hal yang sulit itu usahakan dipermudah. Hal yang permudah itu dihilangkan kalau misal adalah masalah kecil. Jangan kamu perbesar. Nanti kalau misal kamu sudah memperbesar masalah, nanti kamu yang susah sendiri, terus akhirnya tidak bisa mengerjakan. Jadi setiap kali hal-hal yang baik jangan kamu tunda. Kalau misal kamu tunda, kecuali ada hal-hal yang sangat genting atau penting sehingga kebaikan tersebut ditunda, setelah itu baru dikerjakan. Jangan setelah kamu tunda akhirnya terus berjalan berhari-hari tidak kamu kerjakan dan akhirnya menumpuk, dan itu akan menjadi beban buat kamu. Nah, untuk menghafal kosakata ini kamu hanya butuh satu wazan yang kamu wajib hafalkan. Bentuk perubahan susunan kata ini hanya butuh satu wazan dari wazan yang keenam. Yang keenam ya, wazan yang keenam. Jadi fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, semua fathu domin, fathu kasrin, fathatan, kasro fathin, domin, kasrotan. Nah, wazan-wazan tersebut wajib kamu hafalkan. Nah, nanti kita terapkan pada kosakata yang lain. Nah, selanjutnya setelah kita masuk pada bab yang pertama, dan mudah-mudahan kalian paham, Bapak akan memberikan soal buat kalian. Nah, silakan kalian kerjakan di rumah. Lalu setelah kalian kerjakan, nanti barangkali lewat aplikasi terus bisa kamu upload. Nah, Bapak akan buatkan soal buat kalian pada bab yang pertama. Yang pertama kita buat syakar. Masdarnya yaitu syukuran. Nah, ini nanti kamu taslif lengkap ya. Seperti fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ula taf'ul maf'alun mif'alun. Kalau misalnya lafaz syakaro yashkuru syukuron. Nah, selanjutnya sampai isim ala. Lanjut, Bapak akan buat contoh yang kedua, lalu nanti kamu kerjakan di rumah. Hasola, masdarnya husulan. Selanjutnya yang ketiga abada, masdarnya ibadatan. Selanjutnya yang keempat, karena kalau misal kita sering menasrif itu nanti kita akan hafal. Jadi kalau misal ada kosakata bisa langsung terucap. Kosakata selanjutnya itu zakar.
masdarnya dzikron. Selanjutnya yang agak berbeda, kita cari konata. Maka masdarnya adalah kunutan. Ini kosakata yang Bapak tulis di papan tulis ini silahkan kamu kerjakan di rumah. Syakaro fi'il madi, syukuron adalah masdar, maka nanti kamu lengkapkan. Hasola fi'il madi, husulan adalah masdar, lalu kamu lengkapkan juga. Abada masdarnya ibadatan, zakaro masdarnya dzikron, qonata masdarnya kunutan. Bapak tunggu hasil terbaik kalian. Kalian kerjakan di buku tulis. Nanti Bapak berharap ada buku tulis khusus sorof yang harus kamu buat dan harus kamu pegang agar tetap tercatat tasrifan-tasrifan yang kita lakukan nanti, baik itu kamu luring maupun daring nanti. Nah, itu mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ini tolong ditasrif secara lengkap dari fi'il madi sampai isim alat ya. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat, walaupun tidak terlalu banyak. Semoga bisa menjadi keberkahan buat kita. Dan Bapak berharap walaupun kamu sekarang sedang daring di rumah, semoga itu menjadi wasilah kamu untuk mendapatkan keberkahan ilmu. Semoga Allah mempermudah kita semua, dan semoga kalian, keluarga kalian juga, dan keluarga Bapak dan keluarga kita semua dijauhkan dari mara bahaya yang terjadi saat ini dan untuk nanti. Dan kita berharap semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya itu, mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi Bapak banyak kesalahan atau mungkin ada kekeliruan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likullin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.